Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Advokat Angkatan 9 Bergerak akan melakukan pendampingan di SDN Pandian 1 dengan CGP atas nama Eka Ferawati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Elia Wahyuningsih, SPDMM, Kepala SDN Pandian 1 yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang juga saya hormati, beserta tenaga kependidikan. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan nama saya Purwantoro dari SMP Negeri 2 Sumeneb. Kebetulan saya ditugasi untuk menjadi pengajar praktek untuk Bu Eka Ferawati, PGB Angkatan 9. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka diskusi tentang visi atau cita-cita sekolah terhadap murid. Nanti akan dipandu oleh Bu Eka Ferawati. Yang kedua, sholawat salam selalu limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, acara hari ini, yang pertama yaitu pengantar tujuan diskusi, yang kedua nanti sambutan dari Ibu Kepala, yang ketiga merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, yang keempat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah, selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, yang terakhir yaitu bentuk. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, agar acara hari ini bisa berlancar dengan baik, maka kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, jadi kegiatan ini sebetulnya kelanjutan dari pendidikan PGB Angkatan 9, juga seperti yang sebelumnya, bahwa nanti kita akan diskusi tentang visi atau cita-cita sekolah ini terhadap murid. Artinya kependidikan, pembelajaran yang berpihak pada murid. Nanti gimana Bu Eka kemarin sudah mencoba membuat visi untuk dirinya sendiri, yaitu dirinya sebagai guru penggerak. Nah, sekarang mencoba untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu dalam rangka pembelajaran. Artinya belajar gimana sih kalau kita membuat visi atau cita-cita sekolah, tentunya yang berpihak pada murid. Artinya kita di sini menghamba, melayani murid. Jadi tendensinya bukan kita mengajar, menyampaikan materi saja, tapi gimana sekolah itu bisa melayani murid. Nah, ini dituangkan pada visi atau cita-cita. Maunya apa sekolah itu? Kemudian di sini nanti Bu Suci, Bu Eka itu berperan memfasilitasi, jadi berperan fasilitator. Jadi silakan Bapak Ibu, partisipasinya mungkin dari Bu Eli nanti memberikan seperti apa sih SDN Pandian 1 ke depan. Tentunya cita-cita sekolah itu akan terwujud kalau ada kerjasama yang baik antara Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu guru, termasuk di sini karyawan, tenaga kependidikan, dan juga peserta didik itu sendiri. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya kami mohon Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Purwanto selaku pengajar praktek dari Bu Eka, hormati Bu Eka selaku CGP, serta Bapak Ibu guru keluarga besar SDN Pandian 1. Pertama, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah. Salawat serta salam selalu tertujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
Bapak Ibu yang saya hormati, kepada Bapak Purwanto, kami selaku kepala sekolah dari Ibu Eka mengucapkan terima kasih atas bimbingannya kepada Ibu Eka selama menjadi CGP angkatan 10, angkatan 9 ya. Mudah-mudahan dengan adanya CGP di SDN Kardian 1 ini membawa warna perubahan, membawa teman-teman guru untuk lebih ada perubahan yang lebih baik demi keberhasilan anak didik. Mengenai visi dan misi, insya Allah SDN Kardian 1 mempunyai visi bahwa kita ingin menjadi sekolah yang unggul, yang dicintai oleh masyarakat, menghasilkan siswa-siswa yang Pancasilais, mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Mohon maaf secara visi lengkap mungkin apa iya, nah itu ya. Tapi alhamdulillah dari beberapa visi yang dijabarkan jadi misi dan tujuan, beberapa itu sudah berhasil kita laksanakan berkat kekompakan dari teman-teman guru di sini. Saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan untuk Bu Eka. Terima kasih kepada Bapak Purwanto. Mari kita bekerja bersama-sama membawa transformasi perubahan terbaik untuk SDN Kardian 1. Mungkin cukup itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Adi atas pengarahan dan ilmunya kepada saya pribadi. Jadi visi sepertinya sudah sempurna Bu ya. Tapi di sini mungkin Bu Eka nanti bisa belajar banyak dari visi sekolah yang ada, kemudian juga berbagi ilmu kepada yang lain. Artinya sekolah ini milik kita bersama. Mari kita tetap punya cita-cita dan berusaha untuk menggapai cita-cita yang telah disepakati bersama. Baik, untuk acara inti ini kepada Bu Eka nanti akan menjabarkan, memfasilitasi tentang visi atau cita-cita sekolah yang berpihak pada murid. Kepada Bu Eka saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Purwantoro sebagai PP saya sudah bisa hadir di sekolah ini. Yang kedua, terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Elia, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan visi sekolah dan selalu mendukung kegiatan CGP saya. Yang ketiga, terima kasih banyak kepada Bapak Guru hebat yang sudah bersedia berkumpul di sini untuk melakukan diskusi visi sekolah. Sebelum saya mensosialisasikan, saya mau menyapa Bapak Ibu guru semuanya. Ibu jawabannya siap begitu ya. Terus siap, baik, hebat. Bapak Ibu guru hebat. Siap. Bapak Ibu guru hebat. Siap. Bapak Ibu guru, apa kabar semuanya? Baik. Semangat semuanya, marilah kita diskusi. Bapak Ibu guru semuanya Hebat. Tepuk tangan. Saya sudah menyapa Bapak Ibu ya, biar fresh juga saya mau speaking, biar diskusi ini tidak terlalu terasa rumit atau jenuh atau bagaimana.
Speaking ya Bapak Ibu ya. Biar lebih fresh. Saya minta tolong Bapak Ibu untuk berdiri semuanya. Bapak Ibu gurunya berdirinya di sini. Berjejer ke belakang. Atau juga bisa di sini di depan, paling depan. Kereta-keretaan. Tangannya dipinggang semua. Saya begini, ADDG. ADDG itu ayo diskusi dengan gembira. Kalau saya mengatakan ADDG begini, ADDG, ADDG, mengikuti juga. Kalau saya mengatakan sesungguhnya, sesungguhnya, apa yang dikatakan saya, nanti ibu ikuti. Misalnya, maju, maju, ibu maju begini. Mundur, mundur begini. Kanan, kanan begini. Kiri, kiri. Kalau untuk anak-anak bisa digunakan, kalau kelas tinggi itu memakai antonim atau sinonim. Ya. Dimulai ya Bapak Ibu ya. Biar semangat. ADDG, ADDG. Sesungguhnya, sesungguhnya. Maju, maju. Mundur, mundur. Kanan, kanan. Kiri, kiri. ADDG, ADDG. Sebaliknya, sebaliknya. Maju, maju. Sebaliknya diulang lagi ya, yang sebaliknya. Kalau sudah yang sesungguhnya mengikuti semua. Iya. Kalau sudah sebaliknya berarti lawannya. ADDG, ADDG. Sebaliknya, sebaliknya. Mundur, maju, maju, mundur, mundur, maju. Kanan, kiri, kiri. Kanan, kanan, kiri. Kanan, kiri. Ya, terima kasih buat guru Bapak Ibu hebat. Biar segar, biar fresh. Tidak seperti ini, tidak bisa Ya sudah, karena sudah SBI, mari kita mulai. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu, hanya sekedar sosialisasi saja tentang visi sekolah. Sebelumnya saya sudah mendapat pendidikan tentang modul 1.1, 1.2, yaitu tentang 1.1 itu tentang pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua itu 1.2 itu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Jadi kali ini saya akan memaparkan mensosialisasikan tentang modul 1.3 yaitu visi guru penggerak sesuai dengan tugas saya di CBP. Sebelumnya kita sudah mengenal tentang visi. Visi kita diandaikan atau diartikan juga sebagai cita-cita kita di masa depan. Cita-cita kita pastinya Bapak Ibu dulu-dulunya ini sudah mempunyai cita-cita ya. Meskipun pada saat itu berpikir belum tentu saja terwujud. Pada saat masih SD saya juga ditanya cita-citanya itu jadi apa. Saya dengan spontannya menjawab saya pengen jadi guru. Alasan saya saat itu karena melihat guru saya itu mengajar kok enak ya jadi guru. Kok begini ya, selalu bercerita dengan murid. Itu saja dulu impian saya. Tapi gurunya amputasi ya. Kalau sekarang yang selalu manggil saya Pak Suki, yang selalu memberi bimbingan saya dan memberi semangat saya untuk ikut CGP. Selain kepala sekolah dan semua bapak ibu ini saya juga sering bertanya-tanya kepada buku senior saya tentang pembelajaran karena buku ini sudah guru penggerak yang pembelajarannya sudah kurban angkatan pertama, saya angkatan kedua. Jadi saya banyak berkonsultasi kepada Ibu Gus.
Dengan visi ini cita-cita yang akan dicapai nantinya, sedangkan kita berada di sekolah ini pastinya dengan juga notabene mempunyai visi juga. Sekolah ini menginginkan pastinya peserta didik impian yang disesuaikan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun pemikiran Ki Hajar Dewantara ini pemikirannya di antaranya yaitu satu, anak-anak tumbuh berdasarkan propertinya yang unik. Yang kedua, ini bermain adalah tuntutan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani. Yang ketiga, pokok pemikirannya KHD yaitu jangan menyeragamkan perbedaan bakat dan keadaan hidup anak. Yang keempat, rakyat harus diberi hak kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Yang kelima, ini konsep Ki Hajar Dewantara. Jadi kita seorang guru itu menjadi panutan bagi peserta didik kita. Ini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ini melakukan 3 konsep dengan bahasa Jawanya. Pasti Bikus sudah mengerti karena orang Jawa. Ingat Sun Tulodo, di depan memberi teladan. Ing Matio mangun karso, di tengah memberi semangat. Tut muri handayani, di belakang memberi dorongan. Jadi ini konsep menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai pendidik, kita harus memberi contoh yang baik kepada peserta didik. Kenapa? Karena pasti ditiru sama anak didik kita. Apa yang dikerjakan kita kadang-kadang cepat ditiru sama anak didik kita. Next. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu hidup tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Kodrati anak-anak itu ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini tidak dapat dirubah siapapun karena pembawanya sejak lahir sudah ada dan disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Kita hanya bisa menuntun saja. Seorang pendidik, kita hanya dapat merawat dan menuntunnya. Terus yang kodrat zaman kita bisa. Kenapa? Karena mengantarkan anak disesuaikan dengan perkembangan zaman pada saat ini. Tentang kemajuan pendidikan pasti ditransfer kepada peserta didik kita. Jadi kita sebagai pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kembangnya kodrat ini, kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan kata lain, pendidik ini menghamba kepada murid, melayani apa kemauan murid. Murid itu bisa berkreasi dengan sendirinya, tapi guru mengontrol dan mengarahkan saja ke jalan yang benar atau ke keberhasilan yang baik. Next. Ini ada salah satu contoh puisi Bapak Proklamator kita, yaitu karyanya Bapak Insinyur Soekarno. Judulnya Aku Melihat Indonesia. Boleh dibacakan Ibu Kus 2 bait saja. Oh, tidak kelihatan. Ibu Lurus, kalau dibacakan puisi. Suruh baca puisi. 2 bait saja. 2 bait saja. Baca puisi. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia.
Merdeka. Merdeka. Ibu Ariel. Bait selanjutnya. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Ya, Aku lanjut. tidak punya gunung. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Ya, silakan dilanjutkan Pak Faiz. Jika aku mendengarkan Pantur Palaran, bukan lagi Pantur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesia dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesia, aku mendengarkan Indonesia. Lanjut Pak Faiz ya, sampai ke Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, aku bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. dihabiskan langsung ya sampai ke bawah. Karena suaranya bagus Pak Faiz. Ya, siap. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih buat Pak Faiz. Makanya perjuangan angkatan 45. Semangatnya luar biasa. Jadi itu barusan apa namanya puisi karya dari Bapak Insinyur Soekarno. Aku melihat manusia. Setelah dibacakan barusan bergiliran, kira-kira apa makna dari puisi ini? Silakan Bu Gus. Bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai atau beragam potensi alamnya, beragam budayanya, dan beragam ketampanan alamnya. Itulah Indonesia. Merdeka. Merdeka. Benar kata Bu Gus ini. Apa makna dari aku melihat itu Indonesia katanya Bu Gus. Meskipun di dalamnya puisi ini apa namanya melantunkan ininya Pak Insinyur Soekarno itu terdapat banyak bermacam keindahan di desanya, yaitu di Pantai Wilit itu. Berarti Pak Soekarno ini apa namanya cinta tanah airnya dan semangat menjunjung nilai-nilai persatuannya. Walaupun berbeda-beda dilihat dari keindahan alamnya, tetapi tetap satu Indonesia. Next. Ini gambaran saya tentang murid di masa depan. Saya menginginkan murid saya itu mempunyai profil pelajar Pancasila. Visi saya itu ingin mewujudkan peserta didik memiliki pelajar profil Pancasila. Saya lebih memfokuskan profil Pancasilanya yaitu berakhlak mulia, mandiri, dan kreatif. Padahal banyak poin-poin tentang profil pelajar Pancasila itu ada 6. Kenapa saya memilih visi ini? Misalnya ini saya berakhlak mulia karena pada saat ini lagi marak bullying di sekolah-sekolah. Jadi saya memfokuskan kepada akhlak mulia peserta didik. Dengan mempunyai akhlak yang baik peserta didik, sehingga
terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau sudah terwujud akhlak mulianya, pasti ikut dengan sendirinya kemandiriannya. Kita sebagai pendidik kan menginginkan peserta didik itu mandiri, melakukan sesuatu dengan sendirinya tanpa diperintah Bapak Ibu guru. Kita sebagai pendidik mengontrol kegiatan anak ini. Apabila kegiatannya tidak baik, misalnya kemandiriannya itu pastinya kalau kemandirian itu pasti perbuatan yang baik ya. Kalau sudah anak ini terwujud mandirinya, pasti akan muncul kreativitasnya. Jadi saya mempunyai visi itu mewujudkan peserta didik memiliki profil belajar Pancasila yang berkarakter, berakhlak mulia, mandiri, dan kreatif. Ini gambaran saya ya di masa depan untuk peserta didik. Next, visi guru penggerak. Saya sebagai calon guru penggerak juga sudah mempunyai visi. Dalam pertemuan ini kita akan menggali pemahaman kita atas visi. Ingatkah Bapak Ibu pada masa kecil kita pernah ditanya mengenai cita-cita? Pertanyaan yang sering diajukan, mau jadi apa jika sudah besar? Pernah enggak Bapak Ibu dulu ditanyakan? Pernah sering. Bagaimana yang dikatakan dulu, apakah sudah terwujud di masa sekarang ini atau masih belum terwujud? Bagaimana menurut Bu Lurus? Belum terwujud, memang tidak terwujud. Oh, memang tidak terwujud. Jadi dulu cita-citanya pengen jadi apa Bu Lurus? Saya ingin jadi dokter. Oh, jadi dokter biar bisa membantu orang. Meskipun tidak tidak terwujud, Bu Lurus ini merasa bersyukur juga karena sama-sama itu profesinya membantu banyak orang juga, mulia, yaitu memberikan mentransfer ilmu kepada peserta didiknya. Karena guru, dokter itu adalah garda terdepan negara Indonesia. Next, pada masa itu sebagian besar dari kita dapat menjawab dengan percaya diri. Kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang ingin kita geluti di masa depan. Padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak, seperti Ibu Latif sebut. Sama juga ceritanya dengan lurus, tercapai atau tidak. Tidak tercapai. Next, visi itu dibagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Next, ini ada beberapa kalimat pertanyaan tumpang. Tumpang itu kalimat yang harus diisi titik-titiknya itu ada jawabannya. Minta tolong Bapak Ibu untuk menjawab kalimat tumpang ini, disesuaikan dengan Bapak Ibu jawabannya. Tidak mencontoh pada guru sebelah atau belakang seperti muridnya pada saat belajar di dalam kelas. Silakan ditulis ya jawabannya. Langsung jawabannya ya Bu? Iya, jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya ya.
kita memimpikan murid-murid yang bagaimana menurut Bapak Ibu? Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan menurut Bapak Ibu. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Itu keseluruhan murid apa? kenapa Pak? Itu untuk keseluruhan murid apa nomor 4 itu? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa iya. Menurut Bapak bagaimana murid di sekolah itu? Kan banyak macam yang murid itu. Mas. Iya, yang menurut Bapak saja yang diamati, yang maksudnya yang sehari-harinya itu menurut Bapak. Murid di sekolah kita sadar. Salah satu saja kalau memang banyak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah kita mengutamakan kita sebagai pendidik di sekolah mengutamakan apa? Ini apa namanya kalimat ini saya sebagai seorang pendidik keinginan atau apa yang ibu inginkan sebenarnya Yang akan datang. Jadi ini memimpikan nyambung antara 1 sampai 6 itu nyambung. Jadi nanti suatu saat itu sekolah SDN Pandiaca itu seperti apa? menginginkan peserta didiknya bagaimana? Nanti warganya seperti apa? Punya keyakinan seperti apa? Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin betul. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Rumpang di bawah ini. Nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang mempunyai akhlak yang baik. Jadi kalau saya sendiri, murid-murid saya itu mempunyai akhlak dulu, bukan duluan. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus agama dan bangsa. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan akhlak. Di situ ilmu, terus akhlak, terus sama saja. Terus yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa banyak anak banyak masih kurang mandiri, jadi perlu bantuan orang tua meskipun sudah kelas tinggi. Terus yang nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi manusia yang berguna. Terus yang nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa semua anak mesti mempunyai kecerdasan dan kreativitas yang masing-masing yang berbeda setiap anak. Mungkin cuma itu dari yang saya sampaikan. Terima kasih. beri aplaus untuk Bapak Faiz. Terima kasih banyak Pak Faiz sudah mengeluarkan pendapatnya tentang soal-soal kalimat umpan ini. Pak Faiz itu menginginkan murid-muridnya itu intinya pada awalnya berakhlak mulia.
karena akhlak mulia itu dapat mempengaruhi perkembangan pendidikan akademisnya juga. Jadi kalau dengan kata sekarang meskipun pintar tapi akhlaknya kosong atau nol. Jadi bagaimana ya? Lebih baik akhlak dulu yang diutamakan, dengan sendirinya nanti pembelajaran akademisnya akan terikut. Menurut Pak Faiz seperti itu. Juga kemandirian juga menginginkan muridnya Pak Faiz itu di masa depan itu mandiri. Itu pendapatnya dari kalimat numpang dari Pak Faiz. Mungkin ada pendapat Ibu selain Pak Faiz? Ya, silakan Ibu Gus. Yang memiliki tata krama atau kesopanan sama dengan Pak Faiz, kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik, bahwa anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Di sekolah kita mengutamakan, ini keinginan saya kedepannya adalah mengutamakan kebersamaan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting. Jadi biar anak-anak itu semakin sadar bahwa belajar itu hukumnya wajib, baik itu belajar agama maupun belajar pengetahuan umum. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membawa sekolah kita ke arah yang lebih baik lagi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa keberhasilan itu bisa berhasil jika dilakukan secara kerjasama. Aplaus buat Gus. Terima kasih banyak kepada Gus atas pendapatnya tentang kalimat numpang ini. Menurut Gus juga tentang intinya akhlak juga. Cuma Gus menambahkan daripada yang pendapatnya Pak Faiz itu menitikan kepada kebersamaan peserta didik. Jadi kalau sudah adanya kebersamaan, meskipun dengan banyaknya masalah, kalau kita sudah bersama, pasti kita akan menemukan solusinya atau bisa mengatasi masalah itu. Jadi kebersamaan di sini sangat penting juga. Itulah pendapat dari Gus. Terima kasih banyak Gus. Ya sudah ya, itu dua saja. Saya lanjutkan next yang berikutnya. Visi sekolah kita. Kita di sekolah ini sudah ada visinya. Ini visi sekolah kita, yaitu terwujudnya insan yang unggul dalam iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudi pekerti luhur, sehat dan berorientasi lingkungan. Bagaimana menurut Bapak Ibu dengan adanya visi sekolah? Apakah visi sekolah kita selama ini sesuai dengan cita-cita kita untuk murid? Bagaimana? Sesuai, alhamdulillah sudah sesuai ya Bapak Ibu. Terus visi ini kalau sudah sesuai, apakah perlu tambahan atau cukup ini saja? Semua aspek yang kita inginkan. Misalnya nggak cuma pada agama aja, tapi pada pengetahuan, teknologi, akhlak juga ya. Saya rasa sudah cukup. Oh iya, terima kasih kepada Bu Arin atas pendapatnya. Menurut Bu Arin ini katanya sudah cukup dan sudah sesuai. Next, ini visi saya sebagai calon guru penggerak, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif dan mandiri. Next, ini inquiry apresiatif. Ini pendekatan atau paradigma baru. Ini saya dapatkan itu dari pendidikan saya sebagai CGP di modul 1.3. Inquiry apresiatif atau disingkat IA bahasa Indonesianya ya. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu semua pendekatan atau paradigma
perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jika diibaratkan seperti orang pelari yang memiliki tujuannya mencapai garis finish, maka ia butuh peralatan yang mendukung selama berlatih seperti alat olahraga. Meskipun kita hanya sebagai pelari, kita tidak hanya fisiknya berlari saja, atau ada push up atau ada apa. Next, dalam pembelajaran kali ini kita akan mengeksplorasi paradigma yang disebut inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal juga dengan IA sebagai alat pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi pendekatan atau paradigma ini lebih mengutamakan kekuatan kolaboratifnya. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh David Copperrider and Whitney 2005 dan Noble and McGrath 2016. Kita akan memakai pendekatan IA sebagai alat olahraga untuk berlari mencapai garis finish kita, yaitu visi yang kita impikan. Next, inquiry apresiatif ini adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal-hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu maupun di masa kini dan masa depan. Bila organisasi lebih banyak membangun sisi positif yang dimilikinya, maka kekuatan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut dipastikan akan meningkat, dan kemudian organisasi akan berkembang secara berkelanjutan. Next itu tentang inquiry apresiatif. Oleh sebab itu, seorang pemimpin bertugas menyelaraskan kekuatan yang dimiliki organisasi. Caranya dengan mengupayakan agar kelemahan suatu sistem dalam organisasi tidak menjadi penghalang, karena semua aspek dalam organisasi fokus pada penyelarasan kekuatan. Next, ini adalah salah satu contoh kanvas bagja. Pasti Ibu Kus atau sama Ibu Lurus, mungkin juga Ibu Arin tahu tentang bagja ini ya. Bagja ini dari bahasa Jawa, orang Jawa. Iya. Bahagia. Kecil katanya orang Madura mungkin ya. Kecil. Kalau bahasa Indonesia bagja ini katanya berasal dari bahasa Jawa, yaitu artinya bahagia. Bejo ya, pakai O kalau bahasa Jawa. Bejo. Ini adalah salah satu contoh kanvas bagja. Untuk mempermudah kita membuat visi, ini saya sudah mencoba membuat visi saya dengan menggunakan kanvas bagja. Pertama-tama yaitu kita menentukan prakarsa perubahannya. Misalnya kalau mau dirubah dari visi sebelumnya menjadi visi yang akan datang, mewujudkan peserta memiliki karakter berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Bagja ini huruf B-nya ini merupakan tahapan-tahapan dari bagja. B huruf besarnya buat pertanyaan utama. Saya mencoba membuat pertanyaan. Bagaimana perilaku siswa di sekolah? Pertanyaan yang kedua, perilaku apa saja yang sudah dimiliki oleh siswa? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menumbuhkan kejayaan siswa belajar? Itu
contoh pertanyaan dari huruf B yang di depan itu baca. Terus setelah itu kita harus melakukan apa tindakan dari pertanyaan ini, yaitu satu, membuat observasi kelas. Next, yang kedua, bekerja sama dengan guru lain untuk bertukar informasi mengenai perilaku baik peserta didik kita. Lanjut, baca tahapan dari huruf A-nya ini. A itu ambil pelajaran. Saya juga sudah mencoba membuat pertanyaannya. Apa perilaku baik yang dapat dilakukan secara kontinu oleh siswa? Tindakannya, perilaku baik dapat dilakukan karena kebiasaan baik di dalam kelas. Yang kedua, tindakannya yaitu perilaku dapat diperoleh dan dilaksanakan oleh seluruh siswa jika semua pihak yang terlibat di dalamnya mendukung dan memberikan support positif. Ini tindakan yang ketiga yang saya buat. Pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa. Next, huruf G yaitu tahapannya gali mimpi. Gali mimpi saya juga sudah mencoba membuat pertanyaannya, yaitu apa tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan semua mimpi. Tindakannya dimulai dari dalam diri, kemudian perubahan yang dilakukan diawali dari unit yang terkecil, yaitu kelas. Lanjut, tahapan berikutnya yaitu huruf J-nya, jabarkan rencana. Di tahapan ini saya mencoba membuat pertanyaan, yaitu satu, pada kelas berapa perubahan akan dilakukan? Kegiatan belajar yang bagaimana yang dapat menumbuhkan perilaku baik. Yang ketiga, bagaimana cara untuk saling mendukung agar siswa saling melakukan perilaku baik. Next, untuk tindakannya satu, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang perlu melakukan perubahan itu karena saya guru SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang kedua, tindakannya mencari pembelajaran yang berkaitan dengan perilaku baik. Yang ketiga, selalu membuat catatan pencapaian hasil agar terlihat progresnya. Ya, ini tahapan yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Saya juga mencoba membuat pertanyaannya dan tindakannya. Pertanyaan yang saya buat, bagaimana caranya agar rencana yang sudah kita buat dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tindakan yang dilakukan, guru bersama orang tua dan warga sekolah mengajak berkolaborasi untuk menumbuhkan perilaku baik pada siswa. Yang kedua, tindakannya, guru menerapkan metode keteladanan pada semua kelas agar dapat dicontoh oleh siswa dan guru memberikan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Yang ketiga, tindakannya yaitu guru membuat catatan untuk melihat progres yang sudah dicapai. Inilah tahapan-tahapan dari baca. Dari huruf B baca sampai ke huruf A atur eksekusi. Inilah pemaparan saya tentang sosialisasi visi guru penggerak. Terima kasih, salam guru hebat, salam guru penggerak. Merdeka. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada BK, penampilan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk BK. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi tadi dari visi sekolah itu mohon
setelah ini dijabarkan lagi kayaknya. Jadi program kalau tadi kan visi Bu Eka selaku guru penggerak yang bersifat masih individual. Nanti yang di sini yang perlu dibahas juga program sekolah. Jadi program sekolah berarti program yang bersifat menyeluruh. Yang kedua, dari program sekolah itu program mana yang sudah berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu program sekolah yang masih perlu diperbaiki. Yang berikutnya nanti di-share lagi terkait rencana pengembangan ke depan. Jadi dari kan visi itu berjalan 5 tahun, 3 tahun ke depan. Artinya kalau yang Bu Eka sendiri itu kan perorangan. Jadi setelah ini mohon istilahnya didiskusikan ya, dari memang seharusnya tadi ada ibu kepala sekolah yang punya wewenang dalam hal ini yang terakhir, tapi tetap dari Bapak Ibu bisa mengidentifikasi dari sekolah ini mana sih program yang sudah dilakukan, mana yang baik, mana yang perlu diperbaiki, dan rencana pengembangan mungkin sudah dibahas juga di rapat-rapat. Silakan Bu Eka. Jadi programnya sudah mulai jalan. Untuk program yang sekolah yang sudah berjalan banyak ya Pak ya. Program sekolah ini dengan adanya tambahan pembelajaran UMI sudah berjalan, yaitu mengaji dengan metode UMI. Ekstra juga sudah berjalan banyak, diantaranya drum band itu dari yang awalnya punya 1 grup sekarang sudah jadi 2 grup, yaitu Laskar Panditu yang pertama, yang kedua itu Harmoni Panditu. Ini yang Laskar Panditu itu sudah mempunyai nama, selalu juara tingkat Jawa Timur. Yang ini, yang Harmoni ini sudah menjuarai juga, tapi tingkat kabupaten. Terus program-program yang berikutnya seperti cleaningan untuk anak kelas rendah, karena kalau trompet itu difokuskan kepada murid kelas tinggi karena dengan alatnya yang berat. Yang cleaningan ini kelas 1 dan kelas 2. Kebetulan saya sendiri penanggung jawabnya. Terus ada juga angklung yang itu penanggung jawabnya Pak Iwan. Juga seperti futsal Pak Tony penanggung jawabnya. Terus apalagi silat. Kenapa? Untuk pembelajarannya. Pembelajarannya yaitu program-programnya yang dari kemarin itu sudah pembiasaan yang baik, seperti setiap hari Senin seperti biasa upacara ya Pak ya. Yang hari Selasa dan Kamis itu literasi di jam ke-0. Terus yang hari Jumat itu membaca surat Yasin dan sholawatan. Yang hari Sabtu itu Sabtu bersih, yaitu peserta didik membersihkan lingkungan di sekitar sekolah dengan setiap hari Sabtu. Terus itu dan sudah memanfaatkan sampah plastiknya itu yang menjadi membentuk ekobrik. Terus program-program itu ada bimbingan-bimbingan terhadap peserta didik. Seperti sudah barusan Pak sampai di sini, ini ISKO yang sekabupaten juara 1 Padel 1. Kebetulan kelasnya Bukus, muridnya Bukus. Terus yang Iya, juara 1 ISKO kabupaten IPA. Pembimbingnya juga Bukus kebetulan. Dari kegiatan sekolah mungkin Bukos juga bisa menambahkan yang kegiatan sekolah yang masih perlu diperbaiki. Dalam proses pembelajaran tentang penggunaan media
sekarang ini kan zamannya IT, teknologi. Kami, terutama saya sih Pak, sebenarnya penggunaan teknologi dengan teknologi sekarang ini saya masih belum maksimal. Ada yang sudah seperti Pak Suki itu sudah mahir. Nah, tapi teman-teman yang lain itu mungkin sebagian ada yang sudah mampu, ada yang masih tahap belajar, sama seperti saya. Kalau saya belajar itu sekarang diajari besok lupa. Sama. Ya, sama. Makanya kan ini termasuk juga program sekolah kan. Iya, Bukan betul, hanya Pak. kesendirian. Jadi nanti ini kan bisa masuk nanti rencana pengembangan ke depan kan. Rencana kemarin sudah ada untuk ya bukan workshop sih, KKG mini di sekolah itu diajari tentang IT, tapi ya belum sempat. Ya nih ya kakak di sekolah. Iya, KKG sekolah Pak. Laskar Pandito. Terus yang ini yang perlu diperbaiki, tapi ini sudah ada rencana tentang bullying itu Pak. Ada pembentukan TPPK, tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah ini baru mau dipilih murid-muridnya, setiap kelas itu mau dipilih sebagai ketuanya TPPK atau mau dibina, tapi ini baru proses. Nah ini yang Rencana, makanya ini masih rencana. iya rencana iya Pak. Tapi sudah milih Pak ketuanya. Kalau mau gurunya sudah, kalau gurunya sudah Pak Fendi ketuanya, ketua TPPK. Ada yang lain atau Bu? Mungkin Bu Arin nambahin. Nah maksudnya forum ini kan juga untuk bukan hanya sekedar penampilan dari mereka, dan kita juga mengidentifikasi program sekolah yang sudah berjalan, karena nanti istilahnya tidak lanjut ke depannya gitu kan, nanti mereka juga punya andil di dalamnya gitu. Nah, ini selaku GP, sehingga harapan kemarin dari kepala sekolah WLI, jangan sampai GP itu setelah selesai pelatihan tidak lanjut. Makanya kan ini harapan ke depan kan ada kiprah penggerak untuk sekolah ini. Makanya kan ini tetap ada kesinambungan. Mungkin dari Bu Nuria, mungkin ada artinya dari rencana pengembangan sekolah ke depan. Sehingga nanti ini kan bisa juga nanti masukan bagi sekolah ketika di forum rapat kan gitu. Oh sudah mengaktifkan komunitas praktisinya itu Pak. Mengaktifkan itu lah berarti mengaktifkan Di sekolah. Belajar Sabtu juga komunitas belajar. Oh, ada dua. Lain. Katanya kalau setahu saya ya, yang dapat ilmu itu komunitas praktisi itu yang mempunyai visi yang sama. Iya. Kalau komunitas belajar kita apa saja yang mau dibahas untuk sharing-sharing tentang ilmu-ilmu yang baru begitu. Yang di sini komunitas belajarnya itu yaitu Laskar Pandito. Iya. Yang komunitas praktisinya itu saya misalnya seperti fase A dan B, saya selalu sharing-sharing juga. Terus keilmuan. ya kurikulum. Saya juga bisa kolaborasi dengan Gus. Saya juga banyak bertanya tentang norma pada Gus, meskipun fasenya fase B, karena sudah melakukan kurang lebih dulu saya jadi Selanjutnya kan nanti ada pengimbasan. Kalau itu antar sekolah kan biasanya pengimbasan. Sekolah itu kan gitu. Yang ini kadang ada dari teman sejawat istilahnya. Dan yang duluan ikut sama dengan nanti seperti Bu Eka otomatis kan melanjutkan ke yang lain, sehingga tujuan akhir itu tercapai, yaitu kurikulum merdeka secara utuh. Jadi begitu ya. Mungkin ada yang ditambahkan lagi Bu Nuria atau Bu Bos? Tidak ada.
terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah diberikan untuk penampilan Bu Eka Ferawati selaku JGP Angkatan 9. Di akhir acara ini ada refleksi dari kegiatan hari ini. Yang pertama nanti disampaikan oleh Bu Eka, refleksi tentang kegiatannya Bu, bukan kesimpulannya. Jadi refleksi itu gimana pada saat Bu Eka tampil dan sebagainya, perasaannya, terus apa yang didapatkan. Yang kedua nanti refleksi dari peserta, mungkin dari bos atau Bu Nuria yang mewakili dari kegiatan hari ini. Silakan yang pertama Bu Eka dulu. Perasaan saya ya bercampur-campur aduk, Pak. Senang, bersyukur, dan bangga. Kenapa? Karena saya senang bisa sudah mentransfer ilmu tentang pendidikan saya di JGP itu, tentang pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Anak saya belajarnya itu merasa senang karena saya selalu berpihak pada peserta didik. Bersyukur di JGP ini saya bisa berkumpul dengan guru-guru hebat, bisa saling sharing tentang ilmu-ilmunya yang saya tidak tahu awalnya. Saya menjadi tahu atau bisa melakukannya. Yang ketiga itu kalau bangga itu yang saya berikan pembelajaran yang menyenangkan, anak saya merasakan kesenangannya tanpa merasa tertekan menerima pembelajaran saya. Malah sampai kadang-kadang kalau saya ada kegiatan sebentar saja, ibu mau balik lagi, ibu mau pergi lagi. Padahal saat itu saya berkegiatan penanggung jawabnya gerak jalan. Saya datangnya itu agak siang, jam 9. Peserta didik saya bilangnya, Miss Eka mau pergi lagi ya? Seperti itu. Jadi saya merasa bangga karena saya ini dianggap seperti orang tuanya sendiri. Tidak merasa anak didik saya selalu bercerita dengan saya. Apa mungkin karena saya kelas rendah ya, nggak ngerti juga. Sama saja juga dengan itu saja dari saya. Terima kasih Bu Eka. Jadi semoga pengalaman hari ini betul-betul berkesan dan ingat selalu ya. Karena diskusi seperti ini memang kadang membuat kita was-was gimana nanti kemarin Pak apa yang harus disiapkan, karena terkait dengan orang banyak. Kalau PI1 masih tidak terlibat dengan Bu Nuria, Bos, sehingga saya masih belum kenal. Sekarang bisa kenal termasuk Pak Afi. Artinya yang jelas kita berpikir banyak hal. Ya, menyiapkan satu orang dengan banyak orang tentu beda. Saya sendiri kadang ya beban juga kalau ada pertemuan. Nanti kita mau bicara apa yang diperlukan, saya ngomongnya bagaimana dan seterusnya. Tapi alhamdulillah sukses ya. Jadi kegiatan hari ini sukses berkat dukungan semuanya, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan-rekan sejawat dan rekan. Untuk refleksi yang kedua, monggo dari peserta. Kesan-kesan aja ketika kegiatan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya untuk kegiatan hari ini, alhamdulillah dengan ikut sosialisasi dari Miss Eka, saya bisa nambah pengetahuan baru. Ya, sebelumnya saya tidak pahami, saya juga sebelumnya saya baru Pak di sini. Saya itu baru di sini. Jadi sekarang sudah mulai tahu misi-misi apa aja yang ini, ya kan? Kita kawal untuk perusahaan sampai sukses ya, misi-misi sekalipun tidak 100%, karena kan terus berproses. Jadi untuk hari ini benar-benar saya dapat
masukan istilahnya dari sosialisasi saya. Terima kasih Bu Nuria. Harapan ke depan semoga ini terus berlanjut. Artinya pertemuan-pertemuan seperti ini bukan hanya karena pelatihan dan sebagainya. Memang sekali lagi semoga kalau saya lihat memang di SDN Padian 1 ini cukup bahkan sangat bagus karena memang kesuksesan bisa tercapai kalau ada kolaborasi dari semua pihak. Artinya dukungan kepala sekolah, dukungan dari teman, kerjasama yang baik ini sangat penting. Semoga ini juga akan menjadi tindak lanjut ke depan SMP SDN Pandian 1 makin jaya, makin sukses di Kabupaten Sumeneb. Itu aja Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran, atas kerjasamanya, dan saya selaku pengajar praktek di sini mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas dalam hal pengucapan, dalam hal penampilan. Sekali lagi saya manusia biasa. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya mohon maaf buka ke Ibu Kepala Sekolah karena mungkin masih ada kegiatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.